Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berita Transportation. Saat ini hari Senin, tanggal 29 November 2021, pukul 5:26 ya. Di sini saya menunggu kereta api Doho dari stasiun Surabaya Kota tujuan akhir stasiun Blitar yang melintas atau masuk di stasiun sepanjang pukul 5:30. Kurang 4 menit lagi lah ya untuk keretanya diberangkatkan. Nah, tadi di sini sebenarnya sebelumnya saya sudah datang jam 5, tapi karena apa namanya ya, kereta api Turangga ternyata sudah lewat, terlambat beberapa menit begitu. Kereta api Turangganya sudah lewat dan ya alhasil nggak dapat untuk kereta api Turangga. Nah, sekarang palang sudah berbunyi dan akan menutup untuk mengamankan perjalanan kereta api Doho. Membawa kereta luar dinas ya, kereta api eksekutif. Tadi menggunakan lokomotif ini ya, lokomotif kereta api atau 201 atau lokomotif satu-satunya sisi 201 yang berhidung miring di Pulau Jawa. Oke, lalu lintas kembali dibuka. Dan selanjutnya kita tunggu kereta api kereta api ekonomi lokal ya. Nanti hampir berangkat di pukul 6. Jadi mungkin nanti saya juga akan pindah spot, tidak di sini. Oke, stay tune dan tetap tonton. Ya, sekarang saya sudah berada di posisi kilometer 25800. Di sini daerahnya mana ya? Ini Kalijaten ya. Kelihatannya ini daerah Kalijaten. Nah, di sini sudah terlihat rel ya, rel baru yang sudah diturunkan. Jadi nanti untuk pemasangan relnya ya setelah tanahnya ini sudah dipadatkan dan jika sudah siap untuk dipasang rel ya. Jadi sudah ada rel-rel di sana dan di sini progresnya sudah selesai sih sebenarnya dari sini. Tinggal nanti dipasang batu balas dan bantalan rel. Nah, ini adalah patok pembatas tanah ya, milik warga dan milik PT Kereta Api. Di sini ada patok. Nah, kemudian untuk di sana terlihat masih ada alat berat ya. Di sana itu ini sih apa namanya, masih dalam proses pembangunan jembatan karena di sana ada jembatan yang harus dibangun. Jadi perlu alat berat ya. Sedangkan kalau di sini hanya pemadatan tanah. Nah, cuaca di sini cukup mendung ya. Mataharinya belum terlihat.
karena di sini musim hujan juga, jadi pagi-pagi begini biasanya sudah mulai terik ya, tetapi di sini masih mendung, cenderung malah bergerimis sekarang. Nah, kalau yang di sisi sana biasanya saya hunting yang di sebelah sana ya, tapi tadi saya lewat jalan yang di sini, yang di Kalijaten sini. Ini ada gangnya. Dan kalau di sana mungkin ini bisa lewat nggak ya, karena berlumpur. Biasanya ada akses jalan warga ya ke sini, dan antara ke sana itu ke Tawangsari. Nah, kalau entah ya boleh apa enggak kalau nanti misal sepeda motor lewat sini. Tapi di sini masih ini ya, banyak bekas-bekas terlewati motor sebenarnya ini. Harusnya sih ya lewatnya di sini ya, di apa namanya, di kiri ini ya, di kirinya rel bed, supaya ya inilah proyek lah, bukan untuk lalu lintas begitu. Tapi di sini macet dan ini mulai gerimis ya. Di sana terlihat genangan airnya sudah mulai ada apa namanya, air yang turun. Jadi mungkin saya tunggu di sini aja sambil ngiup di bawah pohon itu. Semoga aja hujannya nggak deras ya. Oke, kita tunggu kereta api Pasundan ya. Kereta api Pasundan itu dari stasiun Surabaya Gubeng itu pukul 5:50. Sekarang udah pukul 5:59 dan lewat di sekitar stasiun Sepanjang ini pukul 6:06 ya. Karena selisih 16 menit. Karena harus berhenti di stasiun Wonokromo. Kalau kereta api yang berlintas langsung hanya sekitar 10-11 menit. Tapi karena kereta api Pasundan ini berhenti di stasiun Wonokromo, jadi selisih 16 menit dari stasiun Surabaya Gubeng. Oke, kita tunggu ya kereta api Pasundan. Nah, di JPL 26 sudah terdengar sirine ya. Walaupun JPL 26 cukup jauh, tetapi di sini dengar ya. Sekitar berapa kilo ya? Hampir 3 kilo lah, tapi dengar di sini karena ini ya, tidak tertutup bangunan, full kayak tanah lapang gini. Jadi walaupun keretanya atau jauh untuk JPL-nya, tetapi dengar sampai sini. Nah, ini kereta api Pasundan dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Kiara Condong, Bandung ya. Hari Senin ini tetap jalan ya. Entah, saya coba cek lagi sih nanti di KAI Akses apakah setiap hari jalan atau hanya hari tertentu aja jalannya untuk kereta api Pasundan ini. Nah, itu ya, sudah terlihat lampu dari kereta api Pasundan. Biasanya spesialis 203 ini untuk kereta api Pasundan ini. Oh iya, 203 ya. Ya, semoga selamat sampai tujuan di stasiun akhir stasiun Kiara Condong untuk kereta api Pasundan. Oke, selanjutnya kita tunggu kereta api Jayakarta ya. Kereta api Jayakarta ini pukul 6.00 itu diberangkatkan dari stasiun Mojokerto. Jadi kemungkinan di sini melintas sekitar 25 menit ya. Sekitar 23 sampai 25 menit. Jadi ya saya asumsikan pukul 6:25 keretanya melintas. Kemungkinan bersilang dengan kereta api Pasundan di mana ya, stasiun Krian paling ya, stasiun Krian atau stasiun Kedinding, saya kurang paham, tapi pasti bersilang dengan kereta api Pasundan ini. Oke, kita tunggu kereta api Jayakarta.
Ya, sinyal utama masuk stasiun Sepanjang sudah berubah menjadi warna hijau. Artinya tak lama lagi kereta api Jakarta akan masuk di stasiun Sepanjang ya. Kereta api Jakarta dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Sana perlintasannya masih dibuka ya, jadi keretanya juga cukup masih jauh lah. Ya, deru lokomotif kereta api Jakarta sudah terdengar ya. Nah, itu lampunya juga sudah terlihat. Waduh, masih banyak yang menerobos ya. Sepertinya habis kena taspat ya kok. Kecepatannya kayaknya masih tidak normal. Ya, semoga selamat sampai stasiun Surabaya Gubeng untuk kereta api Jayakarta. Nah, uniknya di sinyal masuk utama ini kelihatannya sensornya nggak deket dengan ini ya. Nah, baru berubah menjadi warna merahnya itu saat sudah menjauh kereta api Jakartanya. Karena biasanya kalau sensor itu ada di dekat sekitar 2 meteran lah, 2-5 meter setelah persinyalan. Ya, cukup unik ya di sini ya posisinya. Oke, selanjutnya kita tunggu kereta api apa ya selanjutnya ya. Habis Jakarta, ekonomi lokal sepertinya. Ekonomi lokal, Argo Wilis dan kereta api Jenggala. Oke, kita tunggu. Mungkin saya juga akan pindah posisi supaya lebih bisa mengupdate lagi progres jalur ganda. Wonokromo, belum sampai Wonokromo sih, Sepanjang Mojokerto. Ya, setelah berada di daerah Kalijatan tadi, saya berpindah posisi. Sekali ini di kilometer 23 atau kilometer 0 pembangunan jalur ganda Sepanjang Mojokerto. Nah, di sini saya kaget ya, ternyata sudah ada ini ya, sudah ada pengerjaan di sini. Karena seminggu yang lalu, waktu saya ke sini, seminggu dari tanggal 29 dari tanggal 22 yang lalu, itu kayak saya ke sini masih belum ada pengerjaan apapun. Nah, ternyata di sini sekarang sudah ada pengurukan tanah ya. Jadi awalnya dulu itu adalah tanah milik bukan tanah miliknya kereta api sih, cuma tanah yang digunakan untuk para warga itu menanam tumbuh-tumbuhan. Ada di sini sekarang sudah diuruk ya. Dan di situ ada alat berat, ada eskavator ya di sana ya, atau bulldozer untuk menguruk tanahnya. Waduh, di situ ada apa ini ya? Ada pocong. Ngakak so hard. Ada orang seperti pocongan gitu. Nah, ini ternyata pengerjaannya mungkin dimulainya nanti ya agak siang gitu. Tadi saya coba pindah posisi atau ingin posisi di dekat bulldozer sana, tapi kemungkinan bisa nggak ya lewat ke sana, karena setelah ini akan ada kereta api ekonomi lokal pukul 6:54 itu diberangkatkan dari stasiun Sepanjang sekarang pukul 6:50. Nah, ini artinya sudah cepat ya pembangunannya ya. Posisi ini ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri rel kalau dari arah Surabaya, dan sebelah kanan kalau dari arah Sepanjang. Nah, itu sebenarnya juga ada jembatan ya, ada jembatan dan kemungkinan nanti akan dibuat jembatan di situ, karena ada sungai juga di situ. Nah, ini sudah ada batas ya, ada tali gini ya, ini ya batas kerja, yang mana tanah ini adalah antara milik
warga dan milik PT Kereta Api. Kalau yang ada di sini atau di garis kuning hitam ini adalah batasnya tanah dari milik warga dan milik PT Kereta Api. Itu ya, sudah ada bulldozer. Mungkin nanti saya coba posisi di mana ya, gitu ya. Di sana juga ada orang ya, atau pengawasnya itu ya. Karena kalau di sini posisinya nggak terlihat keretanya. Ya, saya memutuskan untuk huntingnya di sini aja deh, karena kalau di sana adalah area kerja. Kalau dalam peraturan ya tidak etis ya kalau harus mengambil gambar atau dokumentasi di area kerja walaupun masih belum waktunya bekerja ya. Jadi saya memutuskan untuk ambil posisi aman aja, berada di sini. Walau ya hanya ini ya, nggak dapat full atau skin yang bagus karena nggak bisa melihat keretanya meliuk di sana, tetapi ya minimal bisa mendokumentasikan lah progres dari jalur ganda sekarang ini. Kilometer 23 ini kilometer 0, jadi nanti batas dari pembangunan rel ganda sepanjang Mojokerto ini ada di kilometer 23 ini. Nanti ya relnya bakal ujung di sini sebelum nanti dilanjutkan ke stasiun Wonokromo. Wah, di sana ada yang membantu ya menaikkan sepeda. Apakah mungkin ini dulu jalan ya, tapi tidak dipatahkan atau tidak dilanjutkan operasinya karena mungkin juga berbahaya ya, nggak ada yang menjaga. Wah, pocongannya balik lagi. Kok bisa ya macak pocong? Wah, ini dibantu ya, saling kerjasama lah ya untuk mengangkat. Sekarang sudah pukul 6:54. Ini jadwalnya kereta api ekonomi lokal ini diberangkatkan dari stasiun Sepanjang. Jadi mungkin ya bentar lagi lah keretanya akan diberangkatkan dan akan melintas di kilometer 23 ini. Ya kemungkinan kalau eskavator ini lewatnya mana ya waktu dibawa ke sini? Atau mungkin lewat Sepanjang ya, jalan sepanjang sini ya. Karena kalau lewat sana, lewat pemukiman warga ya juga bisa jadi sih sebenarnya. Tapi nggak mungkin sih dinaikkan rel ke sini ya. Maksud saya dinaikkan ke atas rel gitu. Oke, kemungkinan sih ya lewat sana ya, lewat jalan Simowau situ ya. Wah, ada bebek. Wah, ada bebek. Lulu. Kok kesini bebeknya, Pak? Seru juga ini ada bebek. Awas, Pak, mau ada kereta ini sebenarnya. Loh. Ada kereta, Lek. Ya Allah, ada kereta. Ya Allah, ada kereta, ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bebeknya tabrak kereta, ya Allah. Astagfirullah. Aduh, tadi nggak dilihat ya bapaknya. Aduh, sangat berbahaya ya Allah. Astagfirullah. Kejadian tadi. Aduh, kasihan ya Allah, bebeknya tabrak kereta api. Nggak tega saya lihatnya ya Allah. Astagfirullah. Aduh, bapaknya tadi juga nggak tahu kalau ini jamnya ada kereta ya. Aduh, sampai kasihan tadi ada yang
meninggal ya. Tadi yang di sana tadi juga, ini juga berbahaya ya, karena tidak tahu relnya menikung ya. Relnya menikung, jadi tidak terlihat kalau ada kereta api. Duh, cukup sangat berbahaya. Allah, tadi saya tidak mata oleh saya sendiri, bebeknya tertabrak kereta. Ya semoga husnul khotimah ya untuk bebek-bebeknya yang ini. Terbang ya bebeknya tadi, ya Allah, astagfirullah. Itu ya juga ada bebek. Niku Pak, Meman ya, kereta. Kasihan mereka. Duh, nggih, kasihan Pak. Mereka sedang kecelakaan. Gak kelihatan ada kereta tadi Pak. Tak kelihatan. Nikung soalnya rel ya. Tiga puluh ya, aduh, 30 bebek rek. 30 bebek, ya Allah, kasihan. Eman ya. Oke, selanjutnya kita tunggu kereta api Argo Wilis kali ini ya. 7.30. 7.30 berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, kemudian 7.40 lah sampai di sini. Mungkin nanti saya juga akan pindah spot ya. Pindah spot di daerah apa ya? Daerah dekatnya Masjid Al Akbar sana ya, Pagesangan. Kalau di sana ada evakuasi bebek, ya semoga inilah. Saya ditawari untuk bebek. Tuh saya gak tega ya. Nabrak bebek Bu, tabrak kereta. 30-an katanya sawean. Lewat tabrak kereta. 30 tadi katanya. Ya badane tiyang ngangon niku. Ana sing ngelolaan. Nggih, gak kelihatan relnya nikung ya Bu. Sudah dibelek sakjane. Ditongani. Nggih. Nek ngono kan mek kesabapan tok to ya. Nggih Bu. Kesabapan. Nggih. Kathah ya? Yang diopeni sakno. Yang dibuki kono. Nggih. Nggih, monggo. Ya, setelah tadi dari daerah Sepanjang, saya pindah sekarang di daerah Kebon Sari ya. Ini namanya daerah Kebon Sari sih. Di sini tepatnya kalau kilometer kereta apinya 21 lebih 200 meter. Di sini peta sepanjang Wonokromo ya. Dan pembangunan di sini termasuk segmen Wonokromo Sepanjang, jadi bukan sepanjang Mojokerto, karena ini ada di sebelah timur stasiun Sepanjang. Nah, di sini masih belum terlihat apa-apa ya progresnya, karena memang untuk pembangunan segmen Wonokromo Sepanjang ini masih belum dalam proses pembangunan. Kalau pada bulan November 2021 ini yang saya tahu masih dalam
eh, proses seperti pembebasan tanah atau pra pembebasan ya. Jadi seperti kayak negosiasi atau sosialisasi kepada warga-warga yang rumahnya akan ditertibkan, utamanya di daerah Wonokromo ya, di sekitaran dekat Royal Plaza Ketintang itu kan banyak perumahan-perumahan warga yang mepet atau di sebelah relnya begitu. Jadi itu nanti yang bakal ditertibkan, dan kalau di sini insya Allah sudah tidak ada penertiban lahan karena hanya ini ya, hanya tanah yang ditanami tumbuh-tumbuhan. Jadi ya tinggal langsung eksekusi untuk pembangunannya. Kalau di daerah Wonokromo sana harus pembongkaran dulu ya untuk untuk pembebasan tanahnya. Nah, di sini kita tunggu kereta api Argo Wilis. Kereta api Argo Wilis diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng itu pukul 7.30 atau setengah 8. Nah, sedangkan sekarang sudah pukul 7.32, kemungkinan melintas di sini ya sekitar 7.40 lah, 10 menit dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah, di sini terlihat ini ya, menara 99 meter Masjid Nasional Al-Akbar di sana. Karena di sana adalah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ya, yang ketutupan pohon ini. Di sana adalah menaranya. Dan di sana adalah tol ya, jalan tol Perak Sidoarjo ya. Jalan tol Perak Sidoarjo yang rencananya juga bakal ditata ulang untuk bangunan atau tiang atau cagak ya. Cagaknya bawahnya tol itu nanti akan ditata ulang supaya untuk proyek double tracknya itu bisa dikerjakan. Nah, ini di kilometer 21.200 kita tunggu aja kereta api Argo Wilis pukul 7.40. Nah, di sana ada perlintasan yang dijaga oleh sukarela, penjagaan pos sukarelawan. Jadi memang kebanyakan sisi timur stasiun sepanjang itu dijaga oleh sukarelawan begitu ya. Karena ya kalau dalam aturan itu perlintasan itu dibangun kalau sebelumnya jalan sudah ada atau lebih dari 2 meter lah, setahu saya kayak gitu. Tapi kalau di sana perlintasan Kebonsari itu relnya tidak sampai 2 meter dan jalannya cukup kecil, jadi ya dibuat perlintasan yang perlintasan sukarelawan gitu, dijaga oleh warga-warga. Oke, kita tunggu ya nanti kereta api Argo Wilis melintasi daerah Kebonsari. Ya, petugasnya sudah memberikan bendera merah, artinya untuk relnya supaya steril ya. Ya, lalu lintas juga sudah diberhentikan untuk tidak melintas di rel kereta api karena kereta api Argo Wilis segera melintas. Waduh, ada yang menerobos ini, bahaya ya. Kereta api Argo Wilis dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung menjadi kereta nomor 5 ya, atau sebutannya kereta api Raja Selatan. Nah, sudah terlihat keretanya. Ya, semoga selamat sampai tujuan di stasiun akhir stasiun Bandung untuk kereta api Argo Wilis. Oke, selanjutnya kita tunggu kereta api yang terakhir sebelum saya kembali pulang karena ada perkuliahan ya, jam 8:30. Jadi setelah ini kita tunggu kereta api Jenggala yang juga akan melintas di daerah Kebonsari. Oke, nanti saya akan bergeser sedikit di daerah
jembatan tol sana ya, di kolong tol. Oke, ini saya sudah berada di kolong jembatan tol, atau di sini di Jalan Pagesangan Timur Tol ya. Jadi ini adalah penampakan di bawah tol ya, tol Perak Sidoarjo. Di sini dibuat untuk ini ya, untuk menaruh barang-barang yang tidak digunakan ya, seperti perabotan-perabotan begini. Ya, di sini tepatnya di kilometer 21.700 ya. Kilometer 21.700. Ternyata beginilah penampakan dari bawahnya tol ini ya, tol Perak Sidoarjo. Nah, ini sebenarnya adalah yang digunakan untuk jalan rel ya di sini. Kemungkinan ini nanti bakal yang ditertibkan ya, atau ditata ulang supaya bisa dibangun double track. Karena kalau gini ya mau dipasang di mana ya relnya ya? Pastinya sih kalau saya lihat dari layoutnya itu di kiri ini ya, di sebelah kiri rel ini. Jadi yang saya berdiri ini adalah calon untuk rel bed double track yang baru atau rel yang baru ya. Ini nanti bakal ditata ulang lah untuk pembangunan tiang tolnya ini. Nah, sekarang sudah pukul 7.49 ya. Kereta api Jenggala itu masuk stasiun Sepanjang itu pukul 7.55. Jadi ya sekitar 6 menit lagi ya keretanya akan melintas. Di sini juga buat tempat ini ya, buat tempat kardus-kardus gini. Nah, di sana sudah terlihat ya, sudah terlihat lampu dari kereta api Jenggala, dan JPL di Kebonsari sana juga sudah ditutup ya, atau sudah tidak ada yang melintas. Saya agak menjauh ini supaya lebih safety. Dan di sana JPL-nya juga sudah akan ditutup. Ya, sudah ada sempritan-sempritan dari petugas JPL supaya tidak melintas rel. Yuk kita simak kereta api Jenggala. Kereta api Jenggala ini dari stasiun Surabaya Kota, tujuan akhir stasiun Mojokerto, yang akan melanjutkan lagi ke stasiun Sidoarjo lewat stasiun Tulangan dan kembali lagi ke Surabaya Kota. Ya, semoga selamat sampai tujuan di stasiun Mojokerto untuk kereta api Jenggala. Oke, mungkin cukup sekian untuk hunting pada pagi hari ini ya. Terima kasih sudah menonton. Turut berduka tadi juga karena ada bebek yang mengalami kecelakaan ya. Aduh, semoga tidak terulang lagi untuk kejadian seperti tadi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolong jembatan Pagesangan.